Oke, kita mulai teman-teman. Biasanya kalau saya sudah bikin janji ke calon nasabah itu kan saya kondisikan untuk supaya nasabahnya udah tahu kalau saya memang mau jelasin tentang asuransi gitu loh. Jadi ketika sudah di depannya calon klien itu kita sudah nggak kesulitan untuk cara masuknya gimana gitu loh. Nah itu teman-teman perlu belajar lebih lanjut mengenai teknik bikin janji ya, agar proses presentasinya itu jadi lebih efektif gitu loh, tidak memakan banyak waktu. Nah oleh sebab itu teman-teman perlu untuk konsultasi ke leadernya bagaimana SOP-nya New Univision ini untuk memastikan semua proses tersebut lancar. Enaknya kita kan semua udah disediain nih, jadi teman-teman tinggal ikutin aja ya. Nah presentasi setelah ice breaking saya mulai dengan grafik ini gitu. Saya awali dengan begini, Bapak Ibu, betul nggak kalau bahwa kita semua ini hidup kerja segala macam pasti ada goal yang ingin dicapai, ada mimpi yang ingin diwujudkan, betul ya? Nah salah satu goal ultimate seseorang itu biasanya adalah ketika di hari tuanya dia bisa menikmati semua hasil jerih payahnya bersama keluarganya, bersama orang-orang yang terdekat lah. Setuju nggak Pak? Betul nggak bahwa Bapak Ibu juga punya mimpi yang seperti itu? Teman-teman setuju nggak? Kalau misalkan teman-teman dikasih pilihan, pertama, kerja terus sampai tua, atau kerja sampai masa waktu tertentu kemudian pensiun untuk menikmati hasilnya, lebih pilih mana teman-teman? Tentunya yang kedua ya. Oke, maka kita setuju bahwa kita semua punya goal yang namanya pensiun dengan income yang sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Nah, kuncinya apa sih teman-teman supaya kita bisa pensiun itu dan bisa menikmati hasilnya ya? Tentunya kita harus punya, meskipun sudah tidak bekerja lagi, income-nya tetap ada, betul ya teman-teman ya? Untuk itu kita perlu yang namanya apa teman-teman? Aset, betul ya? Aset itu apa? Segala sesuatu yang tanpa kita kerja dia bisa ngasilin duit. Ya, misalkan apa? Contoh paling gampang, deposito nih. Yang paling nggak perlu diapa-apain tapi duitnya masuk gitu loh. Misal nih, teman-teman punya kebutuhan itu yang paling oke, paling nyaman, terkecil tapi paling oke itu katakanlah 10 juta per bulan, income nyaman. Maka deposito harus punya 2,4 M nih. Kenapa? Karena deposito 2,4 M akan menghasilkan bunga sebesar 5% kan? 120 juta per tahun atau 10 juta per bulan. Nah, dari sini teman-teman tinggal hitung tuh. Kalau diibaratkan dua grafik ini, grafik yang horizontal ini adalah grafik usia produktif dan grafik yang vertikal ini adalah grafik aset. Let's say usia produktifnya itu adalah usia 35 sampai pensiun 55 gitu ya teman-teman ya. Artinya teman-teman punya waktu 20 tahun nih untuk kerja gitu. Jadi kita bisa hitung ya teman-teman ya. Kalau dalam 20 tahun kerja ini teman-teman ingin ngumpulin aset sebesar 2,4 M biar bisa pensiun tadi, ya kan? Taruh deposito, dapat income sekian. Maka teman-teman perlu nabung berapa nih? 2,4 M dibagi 20 tahun, berapa nih hasilnya? 1 tahunnya 120 juta, bener ya teman-teman ya? 20 tahun terkumpul tuh 2,4 M. Kalau setiap tahun harus ngumpulin 120 juta, maka tiap bulan harus menyisihkan 10 juta. Nah, artinya untuk mencapai target aset tadi yang senilai 2,4 M, kita harus apa teman-teman? Nabung, betul ya? Ngumpulin aset. Nah, melalui cara apa? TAPRI, tabungan pribadi. Kenapa disebut TAPRI atau tabungan pribadi? Karena nabungnya nabung sendiri.
Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan keluarga tentunya ya. Kan nggak ada yang bantu nabungin tuh. Kalau nanti terbentuk targetnya, goalnya tercapai, yang nikmati juga kita sendiri kan, betul ya teman-teman ya. Makanya itu disebut TAPRI, tabungan pribadi. Yang nikmati kan bukan anaknya tetangga toh. Nah, maka TAPRI ini kita pengennya grafiknya gimana sih? Kalau ini ada usia produktif dengan aset, kita kan pengennya nabungnya lancar ya. Pengen lancar atau kesendat-sendat teman-teman? Kalau pengen lancar berarti pengennya gini, betul ya teman-teman ya. Peningkatan aset berbanding lurus dengan peningkatan usia kan gitu. Lancar jaya, tapi nyatanya nggak begitu teman-teman. Nyatanya yang sering terjadi di masyarakat, grafik tabungan itu begini teman-teman. Ada kalanya naik, ada kalanya stuck, karena ekonomi sepi, naik lagi. Ada kalanya kena tipu, naik lagi. Kena corona, ekonomi meroket, pada satu titik tercapai, ya kan? Asetnya tercapai. Nah, apa saja sih pertanyaannya? Pertanyaannya apa saja yang dibutuhkan untuk supaya kita nabungnya itu biar bisa mencapai target gitu loh. Satu, tentunya kita butuh waktu, betul ya teman-teman ya, karena nggak mungkin langsung kan, butuh waktu untuk mencapai aset. Terus kemudian kita butuh memanage keuangan, ngatur duitnya, gaji berapa, terus kemudian pingin pensiunnya itu dengan income berapa, pasifnya ini tadi kan kita sudah hitung tuh. Terus waktu kerjanya berapa tahun, kemudian setiap bulan income-nya harus disisihkan berapa. Nah, kalau kita hitung setiap bulan kita harus nyisihkan 10 juta teman-teman, betul ya? Maka kalau income-nya 20 juta bisa kan gitu. Lah kalau income-nya 8 juta gimana? Maka faktor penting supaya aset itu bisa tercapai, impian kita bisa tercapai, selain butuh waktu, butuh memanage duit. Yang ketiga apa? Duitnya juga harus ada, betul ya? Income-nya juga harus memenuhi syarat. Ada 3 syaratnya. Yang keempat syaratnya apa? Disiplin, betul ya teman-teman ya? Kalau sudah diatur, income-nya ada, waktu kita juga punya, tapi nggak disiplin, bisa nggak tercapai asetnya? Susah ya. Yang keempat, kita juga harus pandai-pandai berhati-hati dalam memilah-milah. Yang pertama, bisnis apa yang perlu kita jalankan. Kalau bisa kan yang begini tadi teman-teman, yang lancar jaya tadi, nggak ada stuck, nggak ada penurunan, resiko bangkrut, resiko pandemik segala macam stuck gitu. Itu nggak ada. Syukur-syukur kalau bisa begini nih grafiknya, wow eksponensial, sehingga kita bisa pensiunnya lebih cepat nih, asetnya terbentuk di sini. Wah, syukur-syukur ya usia 40 gitu sudah pensiun. Amin teman-teman. Nah, pensiun lebih cepat. Pensiun bukan berarti nggak boleh kerja ya teman-teman ya. Boleh dong, kalau masih pengen kerja, bosan di rumah kerja ya boleh. Tapi yang penting nggak harus gitu loh. Kerjaan bukan jadi beban lagi, tapi jadi hobi. Enak nggak teman-teman kalau begitu? Apalagi kalau pensiun dini gini, enak ya. Bisa honeymoon lagi, baby moon lagi. Meskipun udah tua wis nggak masalah wis. Yang penting happy ya. Nah, itu tadi syarat-syaratnya. Dan jangan lupa kalau mau bisnis yang seperti ini, teman-teman juga harus pilih bisnis yang stabil, betul ya, income-nya gede, stabil dan tidak terpengaruh kondisi ekonomi politik, supaya nggak bangkrut, supaya nggak ketipu orang. Gimana? Ya jangan pilih bisnis yang pakai modal gede, betul ya. Syukur-syukur tanpa modal, betul nggak teman-teman? Nah, ada nggak bisnis seperti itu? Ada dong. Nanti kita jelasin juga deh mengenai itu. Nah, terus kemudian kita bahas lebih lanjut tentang ini ya teman-teman ya. Cilakanya nih, orang-orang itu sudah pada ngerti mengenai resiko bisnis tuh. Ada sepi, ada bangkrut, ada kondisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya, sosial ya. Tapi ternyata resiko itu nggak cuma resiko bisnis saja teman-teman, betul ya? Ada resiko bisnis, ada juga resiko hidup, betul ya?
Resiko hidup itu contohnya apa sih? Ini. Resiko hidup. 1. Semua orang bisa meninggal nggak? Kalau meninggal, bisa nggak ngumpulin aset? Ya bisa dong. Terus yang kedua apa? Bisa nggak orang kena penyakit kritis? Kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Bisa banget ya. Berapa sih kemungkinannya orang kena sakit kritis? Nah ini kalau menurut data WHO nih, seluruh dunia itu 67% teman-teman. Kalau menurut Indonesia punya BPS, Biro Pusat Statistik, 90% penyebab meninggal penyakit kritis loh. Ngeri nggak tuh kalau kita ngomong persentasenya? Terus akibatnya apa? Nah beda-beda tuh akibatnya. Kenanya di mana dulu? Kenanya cepat atau kenanya lambat? Sakit kritisnya beda loh, nanti kita jelasin ya. Terus ada resiko lain nggak? Nih kecelakaan. Orang kalau kecelakaan sampai cacat segala macam, ganggu nggak proses dia ngumpulin aset untuk pensiun? Kelumpuhan segala macam ya. Ini semua adalah faktor resiko hidup teman-teman. Resiko hidup ya. Nah ini cilakanya banyak orang yang nggak mempertimbangkan ini. Seluruh Indonesia hanya 7% yang sadar terhadap risiko hidup ini. 93%-nya nggak ngeh. Ada yang nggak ngeh, ada yang nggak peduli, nggak takut segala macam. Tapi perlu nggak sebetulnya menurut teman-teman ini dipertimbangkan? Perlu ya semuanya ya. Oke, kita kasih contoh nih. Kira-kira dari 4 risiko ini yang biayanya paling mahal mana menurut teman-teman? Penyakit kritis betul ya, kanker, jantung, stroke, gagal ginjal itu biayanya luar biasa tuh. Kita lihat nih, kita bahas ini dulu deh, penyakit kritis. Gimana nih terjadinya? Nah, risiko hidup kalau terjadi penyakit kritis cepat gimana? Usia 36 kena tuh. Contoh paling gampang siapa? Lee Chong Wei teman-teman. Atlet badminton dunia yang pernah jadi pemain nomor 1 tuh. Usia 36 kena kanker hidung loh. Padahal kalau kita lihat, kalau atlet dunia kira-kira makannya dijaga nggak? Istirahatnya? Olahraga teratur, betul ya? Nah kita masih doyan nasi babat gak? Benar ya teman-teman ya? Makannya masih ngawur, olahraga juga kadang iya kadang enggak. Terus kemudian tidur juga nggak karuan, stres apalagi kan gitu. Bisa lebih kena nggak dibandingkan dengan Lee Chong Wei? Contohnya banyak lainnya. Olga Syahputra usia berapa tuh? Terus kemudian Glenn Fredly usia berapa? Penyakit kritis semua itu. Nah akibatnya apa sih kalau kena penyakit kritis di usia muda nih, kenanya cepat? Kalau kenanya cepat asetnya masih sedikit dong tentunya ya. Tentunya kalau untuk berobat yang milihatan nggak cukup dong. Maka apa yang bisa dilakukan orang? Jual aset dong. Nah gimana? Asetnya masih kecil kok jual aset? Ya jual aset orang tua, aset istri, aset kakak, aset adik, semua ada dijual. Kalau masih kurang, ngapain biasanya? Utang ya. Kalau istilahnya Pak Alam biasanya itu UGD tuh. Utang gadai dol ya. Ngeri nggak kalau terjadi begini? Yang sakit mati, yang hidup pun ikut mati, betul nggak ya? Pengaruh semua, keluarga kita udah gak karuan semua kalau terjadi begini. Nah, kalau terjadinya lambat gimana? Misalkan nih, asetnya sudah banyak nih, terjadi kena kanker. Ya, gak apa-apa kan asetnya udah banyak, tapi coba kita cermati lagi. Kira-kira kalau sakit kritis di sini dari sini, biayanya besar mana? Kiri apa kanan, teman-teman? Besar kanan ya, betul ya? Kalau di sini segini, di sini mungkin bisa jadi segini lebarnya. Nah, asetnya 0 deh. Udah ngumpulin bertahun-tahun, lama-lama habis untuk berobat sia-sia. Kalau di sini mengerikan, di sini menyedihkan, betul ya teman-teman ya. Nah ini kita baru ngomongin resiko penyakit kritis. Hari ini kita semua seluruh dunia menghadapi resiko pandemi, betul nggak? Kalau terjadi COVID gimana? Ganggu nggak ini kira-kira? COVID berobat 400-500 juta, berkurang dong asetnya. Mungkin nggak sampai habis ya. Nah tapi habis itu jalan lagi, setelah sembuh nabung lagi. Pertanyaannya, tercapai nggak asetnya tuh? Nggak capai dong. Karena
Ini masih ada kurang nih, segini kurangnya. Nah, rencana pensiun gagal juga kan kalau terjadi COVID. Pertanyaannya, selain 5 faktor tadi untuk kiat sukses ngumpulin aset, ada kiat ke-6 nih. Kira-kira perlu nggak tabungan kita ini, investasi kita ini diamankan dari faktor-faktor resiko yang merah dan yang orange ini tadi? Perlu nggak teman-teman? Semua setuju perlu ya. Supaya apa? Supaya gini nih, grafiknya kembali cantik ya. Ini hilang semua ya, penyakit kritis hilang. Nah, resikonya hilang. Nah, balik lagi begini ya grafiknya. Lancar saya. Nah, solusinya gimana? Kita butuh yang namanya produk namanya TAPRO Allianz, tabungan proteksi Allianz. Sorry. Nah, pertanyaannya, TAPRO ini kira-kira mengganggu enggak? Mengganggu tabungan kita enggak? Tentunya enggak dong. Kita enggak perlu semua tabungan kita 20 juta per bulan income masukin sini semua, enggak dong. Kalau teman-teman ingin melindungi itu tadi, katakanlah ini kita mentarget sasaran milenial yang middle up ya. Seperti rencana kita di awal, kita targetnya yang middle up karena kemampuan bayarnya biasanya lebih tinggi. Otomatis dong. Terus kemudian persistensi biasanya lebih oke karena mereka memang duitnya ada gitu loh. Istilahnya prospek yang baik itu apa? 1, bisa ditemui. 2, yang sehat. Betul ya teman-teman ya. Kalau nggak sehat nggak bisa ikut. Yang ketiga, yang ada duit dong. Kalau nggak ada duit gimana bisa ikut program kita kan gitu kan. Nah, anggaplah ini adalah seorang manajer usia 30 tahun mampu menyisihkan 2 juta per bulan. Karena income-nya 20 juta, kalau dipotong 2 juta berapa? Masih 18 juta kan? 18 juta. Terus kemudian untuk kebutuhan hidup dia 8 juta tuh sebulan. Masih ada sisa 10 juta. 10 jutanya untuk apa? Untuk ditabung tadi dong, untuk ngumpulin aset tadi. 10 juta untuk aset, 8 juta untuk kebutuhan hidup dan lain-lain, amal, sedekah dan lain sebagainya. 2 juta untuk TAPRO. Usia 30. Klop dong. Ini ilmunya dari pakar Financial Revolution loh. Untuk semua ringin. 10% dari income nih asuransi. Dapat apa? 1, HSCPE ya teman-teman ya. Karena sekarang pandemik udah pasti butuh. Penyakit kritis apalagi pasti sangat butuh ini gitu. Dapat yang apa nih? Essential X. Nah, biasanya di titik ini saya buka tuh tabel manfaatnya, saya tunjukkan ke ke nasabah. Saya jelaskan poin-poinnya yang penting apa? 1, PET anti inflasi. Nah, iya anti inflasi. Kalau asuransi pada umumnya yang lama, kamar 500.000, 1 juta segala macam, itu nggak kebal inflasi teman-teman. Hari ini dapat 1 PET, 5 tahun lagi bisa dapat 2 PET, 10 tahun lagi bisa dapat 5 PET, 20 tahun lagi dapatnya bangsal. Kumpul sama pasien-pasien lepra loh, bisa loh. Nah, kalau ini 1 PET sampai kapanpun, kita dilindungi sampai usia berapa teman-teman? 99 ya. Dan renewable guarantee RG ya. Perusahaan asuransi tidak akan mungkin memutus sepihak meskipun klaim kita banyak. Di mana itu di asuransi lain banyak sekali. Karena pasalnya memang begitu. Bisa diputus sepihak tanpa alasan apapun. Tidak dituliskan di situ kan alasannya. Kalau di tempat lain, di tempat kita dijamin selama kita bayarnya lancar, terus kemudian tidak ada pemalsuan dokumen dan penipuan segala macam, akan diperpanjang sampai usia kita 99. Jadi kita dapat kamar 1 bed tuh terus sampai usia 99. Bayarnya fix tetap 2 juta, nggak naik, nggak perlu upgrade. Nggak enak kan? Terus dibayari seberapa tuh? Kita sebutin tuh di tabel, kita bacain semua tuh. Dokter, obat-obatan, cek lab, ICU, transfusi, terus kemudian proses implan, transplant, mau sakit kanker, ya kan? Cuci darah, perawatan sebelum dan setelah rawat inap semua dibayar
sesuai tagihan atau on bill. Billnya rumah sakit berapa ya itu yang dibayar. Terus kemudian apa lagi? Limit 4M tiap tahun plus dana cadangan 11M. Nah, mau sakit apapun, ringan, berat, pandemik, gak pandemik, ini cukup nih teman-teman. Semua di cover. Nah, terus kemudian dapat apa lagi? Pertanyaannya gini, orang kena sakit kritis, biaya berobatnya udah di cover nih sama SCBX, tapi masih butuh duit nggak? Percaya deh sama saya teman-teman, saya udah ngalamin 2 kali orang tua kena penyakit kritis. Yang namanya duit tunai itu sangat krusial teman-teman. 1M, untuk apa sih? Ya kan orang sakit kritis nggak bisa kerja, untuk biaya hidup dong, untuk melunasin kredit dong. Kalau nggak bisa kerja, kena sakit kritis, kreditnya macet, asetnya disita kan sayang. Kalau ada ini kan tinggal dilunasin, betul ya? Terus apa? Kita berobat, yang sakit berobat, anak-anak butuh pengasuh dong. Itu biaya loh. Kemudian toko butuh pegawai tambahan karena kita nggak bisa tungguin. Itu biaya juga, semuanya itu butuh duit gitu loh. Terus kemudian itu apa namanya? Pengobatan alternatif, herbal, multivitamin segala macam, suplemen. Itu kan semua nggak bisa di sini karena non medis. Ngambilnya dari sini. Gimana pun kena penyakit kritis butuh uang tunai. Nah, ini dapat 1M nih. Terus resiko lain apa? Kecelakaan sampai cacat, nggak bisa kerja, 1M. Lumpuh total baik karena kecelakaan maupun karena sakit, 1M lagi. Tutup usia, 1M. Di total 4M nih. Bisa cair semua loh, nggak saling motong. Belum lagi kalau kena sakit kritis atau kelumpuhan total nih, premi di-free-kan loh. Banyak orang ngomong asuransi mahal, coba kamu hitung. 2 juta per bulan, 10 tahun 240 juta, 20 tahun 480, 3 tahun 720 juta. Sama ini aja loh yang pasti kejadian nih. Masih lebih gede ini kan. Belum kalau kita ngomong ini 4M. Tiap tahun loh. Katanya Pak Alam apa, duit gambar gareng ya itu segitu. Sakmono duit gambar gareng ya. Ya kan? Ada orang ngomong begini, saya nggak mau ikut asuransi karena rugi kalau nggak kepake, ya kan? Ada nggak orang yang komentar begitu? Dan saya nggak berharap sakit. Tinggal tanya aja gini teman-teman, orang yang ada di rumah sakit, ya kan? Pada sakit tuh, kira-kira semuanya berharap sakit nggak? Dari 100 teman Anda, berapa orang yang kepingin sakit? Nggak ada, nyatanya rumah sakit full. Benar nggak? Terus yang sakit di rumah sakit tersebut, ribuan orang itu, kira-kira semuanya punya asuransi nggak? Ada yang punya, ada yang nggak kan? Yang nggak punya asuransi kok ternyata bisa sakit juga. Ngerti logikanya teman-teman ya? Artinya, keinginan Anda untuk sakit atau tidak itu nggak berpengaruh terhadap faktanya Anda sakit atau tidak. Apalagi cuman masalah Anda punya asuransi atau tidak, nggak ngaruh. Sakit ya sakit aja, karena itu faktor alam kan gitu. Itu yang pertama. Terus ngomong untung rugi. Gini loh, kalau Anda punya asuransi, terus kemudian sakit parah, kepake banget kan asuransinya, 4M, 11M, habis semua limitnya, diperpanjang terus sama Allianz, habis terus 4M, tapi Anda sakit, kira-kira Anda rugi apa untung? Rugi kan? Kebalikannya sekarang, punya asuransi tapi nggak kepake, bayar terus nggak kepake, sebetulnya Anda dengan kondisi Anda yang sehat itu rugi apa untung? Jadi gimana nih, kalau punya asuransi nggak kepake, sebetulnya untung apa rugi? Ada yang jawab rugi, ada yang jawab untung ya. Jawabannya adalah nggak ada hubungannya, karena mau asuransi itu kepake atau tidak, ya, tidak menjadikan Anda untung atau rugi. Kalau Anda ngomongin untung rugi, investasi teman-teman, beli properti, beli emas itu banyak keuntungannya. Tapi kalau ngomongin asuransi bukan masalah untung rugi, tapi itu adalah jaga-jaga. Karena kalau sampai Anda terjadi sakit, investasi Anda nggak ada artinya dong, rugi kan? Nggak jadi untung, tapi habis untuk berobat kan. Dengan adanya asuransi ini bisa mencegah kerugian Anda itu menjadi suatu hal yang sangat besar. Jadi bahkan kalau asuransinya mumpuni seperti SCBX tadi, itu akan mengamankan aset Anda, investasi Anda 100%. Jadi justru mencegah kerugian, tapi tidak bisa nyebabin untung.
Ada gambaran ya teman-teman ya. Kalau saya suka mengilustrasikan ke nasabah saya itu begini nih. Teman-teman misalkan bangun rumah nih. Bangun rumah untuk dinikmati dong, untuk ditinggali. Mana yang dinikmati teman-teman? Pondasinya atau rumahnya? Dindingnya, atapnya, lantainya. Dinding, atap, lantai pasti dinikmati dong ya, karena kita tinggal di dalamnya. Sesuatu yang kita keluar duit untuk dinikmati itu sama dengan investasi kita, analoginya ya. Karena kita memang keluar untuk dinikmati gitu loh, keluar duit untuk dinikmati. Nah, sedangkan kalau Anda bangun ini, pondasi, sebetulnya Anda nikmatin nggak? Buru-buru kelihatan aja nggak, betul ya teman-teman ya? Nah, ini nih sama halnya kayak Anda bayar asuransi nih. Tapi pertanyaannya gini loh teman-teman, ini sesuatu yang nggak kita nikmati kan? Kenapa kok? Pertanyaannya gini, teman-teman berani nggak bangun rumah ini tanpa pondasi? Nggak berani kan? Takut kalau kena angin topan badai rumahnya ambruk, betul ya? Ya kan? Sama, seharusnya dalam portofolio keuangan orang juga sama seperti ini. Orang tidak akan berani berinvestasi kalau tidak didasari oleh asuransi. Karena kalau sewaktu-waktu ada apa-apa dengan dirinya, sakit segala macam, investasinya habis semua nggak teman-teman? Untuk biayain sakitnya kan. Tapi kalau ada asuransi semuanya jadi aman. Betul ya? Nah lucunya begini teman-teman, ini ya, ironisnya begini. Orang bangun rumah, bangun pondasi yang mana itu nggak murah loh, 10-20% dari keseluruhan total biaya rumah. Mereka ikhlas loh ngeluarin. Padahal rumah yang hancur kena badai itu berapa persen teman-teman? 50% kira-kira ada nggak? Nggak ada dong. Kalau ada 50%, satu gang Anda itu separuh itu nggak ada loh rumahnya. Tapi nggak berani bangun dengan persentase 50%, nggak berani bangun rumah tanpa pondasi. Nah kita yang punya resiko hidup 90%, ya, datanya kan gitu tadi, 90% penyebab meninggal di Indonesia karena penyakit kritis. Nyatanya yang bikin pondasi untuk sakit kritis untuk asuransi cuma 7%, 93%-nya nggak takut. Di ruangan ini aja masih ada toh yang sebetulnya mampu tapi masih ya ntar dulu lah, lihat-lihat untuk ngambil asuransi. Ayo, bener nggak bapak-bapak, ibu-ibu, ngaku loh. Pesan saya satu, cepet tobat ya, mumpung masih bisa. Segera konsultasi ke upline-nya masing-masing tentang produk mana yang cocok untuk saya gitu. Yang mampu, kalau yang betul-betul nggak mampu jangan dipaksain. Ya, asuransi ini betul-betul untuk melindungi kita, jadi jangan sampai putus di tengah jalan. Karena kalau putus di tengah jalan Anda bayar percuma, nggak akan ada yang bisa Anda nikmati gitu loh. Asuransi ini produk untuk jangka panjang. Kita nggak pernah tahu sakitnya kapan. Bayarnya ya terus. Kalau bayar setahun lapse, bayar 2 tahun lapse, Anda keluar duit percuma. Dipakai nggak bisa, ditarik juga nggak bisa gitu loh. Jadi betul-betul harus disiapkan. Tapi kalau punya duit tapi berlagak nggak punya, ya biasanya begitu nanti beneran nggak punya duit gitu loh. Demi siapa sih sebetulnya kita itu ngirit-ngirit untuk nggak ngambil asuransi? Demi siapa? Demi diri kita. Toh kalau sakit yang menderita juga diri kita plus keluarga loh. Nah itu teman-teman perlu perhatikan itu. Apalagi kalau teman-teman mau bisnis, menjual sesuatu yang teman-teman sendiri nggak yakin, nggak ada tuh ceritanya di dunia ini yang begitu sukses. Betul nggak teman-teman? Nah lanjut ya. Bahkan untuk rumah, kita ngomong rumah yang lebih tinggi, 2 lantai nih, begini. Pondasinya menurut teman-teman lebih dalam nggak? Lebih dalam. Karena aset investasi yang besar butuh dilindungi dengan pondasi atau asuransi yang lebih besar lagi. Nah, dari sini jelas ya. Yang atas fungsinya apa? Namanya nggak enak ya. Yang ini fungsinya apa? Cari untung rugi, betul ya teman-teman ya. Cari untung, hasilnya bisa untung bisa rugi. Maksudnya begitu loh, bukan cari rugi ya. Asuransi ada hubungannya nggak dengan untung rugi? Nggak ada, ini untuk jaga-jaga.
Nah, ini saya biasa pakai ini untuk mengilustrasikan dengan baik kepada calon-calon nasabah saya yang merasa bahwa ikut asuransi itu rugi. Maka Anda tidak pada tempatnya. Proporsi berpikirnya tidak seperti itu gitu. Maka kita jelaskan ilustrasinya seperti ini. Kalau Anda cari untung, bangunlah rumah, berinvestasilah. Tapi kalau Anda berinvestasi tanpa dijagai dengan asuransi, maka investasi Anda bisa percuma. Bisa sia-sia, bahkan habis sampai minus gitu. Nah, oke, kita lanjut sedikit tentang teknik closing. Saya akan cepat aja ini.